Assalamualaikum. Selamat datang di Lintasan Misteri, sebuah kanal yang akan membawa setiap pendengar melintasi batas nyata dan gaib, tempat di mana cerita-cerita gelam dari berbagai penjuru Nusantara hidup kembali. Di sini, setiap bisikan malam, setiap bayangan samar, dan setiap kisah yang diwariskan leluhur bukan hanya dongeng pengantar tidur, melainkan peringatan bahwa dunia ini menyimpan rahasia yang tak pernah sepenuhnya terlihat. Bersedialah, karena perjalanan malam ini akan menyingkap tabir yang membuat bulu kuduk berdiri. Mari ikuti jejak langkah menuju kisah misteri gadis bunian dengan wayang Jawa Tengah malam angker. Cerita rakyat bikin merinding. Malam yang membuka tabir kegelapan. Malam itu langit di atas sebuah desa tua di Jawa Tengah tampak pekat, seolah menelan setiap cahaya bulan yang biasanya memancar terang. Tidak ada cahaya bintang, hanya gulita yang menekan, membuat udara terasa semakin dingin menusuk tulang. Warga desa sudah sejak sore berkumpul di alun-alun, menyiapkan diri untuk menyaksikan pementasan wayang kulit yang digelar setahun sekali. Sebuah tradisi warisan leluhur yang dipercaya dapat menolak bala, sekaligus mengikat kembali tali kebersamaan. Lentera-lentera minyak digantung di sekeliling arena. Nyalanya bergoyang dipermainkan angin malam yang membawa aroma tanah basah bercampur dedaunan kering. Suasana itu menimbulkan kesan sakral, seakan ada yang sedang mengawasi dari balik kegelapan. Saat gamelan mulai dipukul, suara gong pertama berdentum panjang, menggema di setiap dada, mengundang bisikan gaib yang tidak semua orang mampu mendengar. Dalang duduk tegak, wajahnya serius. Tangan kanannya mulai memainkan tokoh wayang pertama, sementara suara dalam dirinya seolah bergetar, seakan membuka pintu yang tidak hanya ditujukan bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk-makhluk dari dunia lain yang tertarik pada panggilan gamelan. Penonton hening. Hanya suara serangga malam yang sesekali mengisi jeda. Namun, di antara barisan paling belakang, seorang nenek tua tiba-tiba menggigil. Matanya menatap ke arah sosok gadis yang tak dikenal. Gadis itu duduk dengan anggun, mengenakan kebaya putih kusam, rambut panjangnya tergerai, wajahnya pucat seperti bulan purnama yang diselimuti kabut. Senyumnya tipis, matanya tidak pernah berkedip, hanya menatap lurus ke kelir tempat bayangan wayang menari. Orang-orang yang duduk sekitarnya saling berbisik, bertanya siapa dirinya,
tetapi tak seorang pun mengaku mengenalnya. Lebih aneh lagi, beberapa saksi bersumpah bahwa gadis itu tidak datang dari arah manapun. Ia seolah sudah ada di sana sejak awal, meskipun tak seorang pun melihat kehadirannya saat para penonton pertama kali berkumpul. Hawa dingin semakin menusuk, membuat bulu kuduk berdiri. Dalang menanjutkan ceritanya, namun setiap kali suara gamelan dipukul lebih keras, tatapan gadis itu terasa semakin menusuk, seakan menembus dada, membuat hati resah tanpa alasan. Anak-anak kecil mulai merangek, bersembunyi di pelukan ibunya. Sementara para lelaki dewasa pura-pura tenang, meskipun nafas mereka terasa lebih berat. Malam itu, pementasan wayang yang seharusnya menjadi hiburan sakral, perlahan berubah menjadi panggung misteri yang menyingkap tabir kegelapan. Setiap detik yang berlalu terasa panjang, menekan, menimbulkan perasaan aneh seakan dunia manusia dan dunia tak kasat mata sedang bersentuhan. Tidak ada yang berani berpaling dari kelir karena semua tahu ada sesuatu yang hadir di antara mereka. Sesuatu yang tidak hanya ingin menonton, tetapi juga menuntut perhatian. Gadis berambut panjang itu diam tanpa suara, namun keberadaannya lebih keras daripada bunyi gamelan yang berdentum. Malam itu, alun-alun desa berubah menjadi ruang antara, di mana batas kehidupan dan kematian mulai memudar, membuka jalan bagi kisah yang akan membuat siapapun yang mendengarnya merinding hingga ke sumsum tulang. Dan sejak saat itu, satu pertanyaan menggantung di udara. Siapa sebenarnya gadis itu, dan mengapa ia memilih malam angker itu untuk menampakkan diri? Bayangan dan bisikan yang tak terjelaskan. Dentuman gamelan terus bergema, semakin lama semakin berat, seperti mengguncang dada setiap orang yang duduk di alun-alun malam itu. Dalang yang sejak awal terlihat tenang, kini mulai gelisah. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam kayu wayang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara begitu menusuk tulang. Ia berhenti sejenak, menundukkan kepala, seakan mendengarkan sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Saat itu, dari balik kelir, terdengar sebuah bisikan lembut, lirih, penuh keanggunan, namun juga menakutkan. Suara perempuan muda menyebutkan nama tokoh wayang yang tidak pernah ada dalam naskah. Beberapa penonton terdiam, saling berpandangan karena telinga mereka juga menangkap desi samar yang serupa, meski tak jelas dari arah mana. Anak-anak kecil yang duduk di dekat lampu minyak mulai rewel, matanya berkedip
berkaca-kaca menunjuk ke arah bayangan di layar. Dan benar saja, bayangan yang semula menampilkan tokoh pewayangan berubah bentuk perlahan, mengabur hingga membentuk sosok lain. Seorang gadis dengan rambut panjang menjuntai, wajahnya menunduk, tangannya terentang seolah ingin keluar dari kelir. Suasana mendadak kaku. Tidak ada suara selain detak jantung yang terasa begitu keras di telinga. Dalang menatap bayangan itu, bibirnya bergetar, seolah ingin menolak, namun tubuhnya terkunci di tempat. Gamelan yang seharusnya dimainkan dengan ritme teratur, tiba-tiba bergerak sendiri. Gong bergetar tanpa disentuh, kendang berbunyi pelan seakan dipukul tangan gaib. Penonton mulai gelisah, beberapa berdoa dalam hati, menyebut nama-nama suci, sementara yang lain menutup wajah anak-anak mereka agar tidak lagi menatap layar. Di barisan paling depan, seorang pemuda beranikan diri berdiri, melangkah mendekat, namun tubuhnya mendadak kaku ketika menyadari bayangan itu mengangkat kepala, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Nafasnya tercekat, kakinya gemetar, dan ia jatuh terduduk tanpa sempat berteriak. Semua orang kini yakin bahwa malam itu pementasan wayang bukan hanya tontonan manusia, melainkan panggung yang juga disaksikan makhluk-makhluk lain yang tak terlihat. Bisikan-bisikan mulai terdengar lebih jelas, tidak lagi samar, seakan ratusan suara berlapis-lapis berputar di telinga, memanggil, menuntut, meminta perhatian. Layar putih yang biasanya hanya menjadi media cerita, kini berubah menjadi jendela menuju dunia gaib, memperlihatkan bayangan-bayangan aneh yang menari tanpa kendali. Seorang ibu muda mencoba menenangkan anaknya, namun justru terkejut ketika anak itu berkata bahwa gadis berambut panjang dari layar kini duduk di sampingnya. Wajah ibu itu pucat, tubuhnya lemas, dan ia segera memeluk anaknya erat-erat, tidak berani lagi menoleh. Malam itu, semua yang hadir tahu bahwa sesuatu yang besar telah terbangun. Bisikan dan bayangan itu bukan sekedar ilusi atau permainan cahaya, melainkan tanda bahwa dunia manusia telah digores oleh kehadiran makhluk halus yang memilih pertunjukan wayang sebagai jalannya. Semakin lama, bisikan itu terasa semakin dekat, seperti suara yang berdesis tepat di telinga, membuat kulit merinding dan hati bergetar hebat. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa selain duduk terpaku, menunggu, dan bertanya dalam hati, apa yang sesungguhnya diinginkan oleh sosok misterius itu? Keesokan harinya, suasana desa tidak lagi sama. Orang-orang yang semula bergembira setelah pementasan wayang, kini terbungkam oleh rasa takut yang sulit dijelaskan. Mereka berkumpul di rumah sesepuh, duduk melingkar di lantai bambu.
Wajah-wajah pucat diterangi lampu minyak yang redup. Suara angin dari luar rumah menggesek daun bambu, menambah kesan menekap. Sesepuh desa, seorang pria tua berambut putih dengan sorot mata tajam, menghela napas panjang sebelum membuka mulutnya. Dengan suara berat yang bergetar, ia menceritakan sebuah kisah lama, kisah yang jarang diungkap karena diyakini hanya akan memanggil kembali roh yang disebut-sebut dalam cerita. Ia menyebut nama gadis bunian, makhluk halus dari alam tak kasat mata, yang diyakini sebagai penjaga hutan. Gadis ini, menurut legenda, bukan sekadar roh penggandu, melainkan sosok yang terikat pada budaya dan kesenian, khususnya wayang. Ia akan muncul setiap kali pementasan diadakan pada malam bulan gelap, ketika cahaya bulan tak mampu menyinari bumi. Warga mendengarkan dengan seksama, bulu kuduk mereka meremang. Sesepuh menjelaskan bahwa gadis bunian ini dikenal sebagai roh yang halus namun penuh misteri. Ia mencintai seni, terutama suara gamelan dan kisah-kisah pewayangan. Namun cintanya bukanlah cinta biasa. Ia hadir bukan sekadar untuk menonton, melainkan untuk mencari sesuatu. Ada kalanya ia datang sebagai pertanda baik. Panen melimpah, hujan turun tepat waktu, hasil bumi melimpah. Namun lebih sering, kehadirannya menjadi pertanda musibah. Sawah mengering, ternak mati mendadak, atau penyakit aneh menyebar. Warga terdiam, sebagian menggigit bibir, sebagian menunduk, karena apa yang diceritakan sesepuh terasa terlalu nyata, apalagi setelah apa yang mereka lihat malam sebelumnya. Beberapa orang mengaku pernah mendengar cerita dari kakek nenek mereka tentang gadis yang sama, berambut panjang, berpakaian putih, wajahnya pucat, muncul di antara penonton tanpa ada yang menyadari kapan ia datang. Sesepuh kemudian melanjutkan bahwa gadis bunian ini dahulu dipercaya sebagai manusia biasa yang hidup di zaman kerajaan, seorang putri desa yang jatuh cinta pada seorang dalang muda. Cinta itu terlarang, berakhir dengan tragedi, dan sejak kematiannya yang misterius, rohnya dipercaya menyatu dengan hutan, menjadi bunian yang menjaga sekaligus menghantui setiap pertunjukan. Cerita itu membuat suasana semakin tegang. Angin yang bertiup di luar rumah seakan ikut merespon, menggesek genting dan daun kering,
menambah ketegangan yang tak tertanggungkan. Seorang pemuda berani bertanya, apa yang harus dilakukan bila gadis bunian itu kembali datang? Sesepuh hanya menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Jangan pernah menatap matanya terlalu lama. Jangan pernah mencoba berkomunikasi dengannya. Dan jangan pernah membiarkan ia duduk di sampingmu. Karena bila itu terjadi, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Suasana hening, hanya suara jantung yang terasa berdentam. Malam itu, semua orang kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang penuh resah. Jalanan desa sunyi, hanya diterangi cahaya minyak dari beberapa rumah. Namun di balik keheningan itu, sebagian warga bersumpah mendengar suara gamelan samar yang datang dari entah mana. Seolah gadis bunian itu tengah menari di dunia yang tak mereka bisa lihat, menunggu pementasan berikutnya untuk kembali menampakkan diri. Kutukan atau pesan tersembunyi. Beberapa minggu setelah malam pementasan itu, desa mulai diliputi kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sawah yang sebelumnya hijau subur tiba-tiba mengering meski hujan turun hampir setiap hari. Daun-daun padi menguning, batangnya patah, dan bulirnya hampa, seakan kehidupan di dalam tanah tersedot oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ternak warga mati satu persatu dengan mata melotot dan lidah menjulur tanpa ada luka sedikit pun di tubuh mereka. Anak-anak kecil mulai sering mengigau di tengah malam, menyebut nama seorang gadis yang meminta diajak menari. Tangisan mereka bergema, membuat para ibu terjaga dengan tubuh bergetar. Malam demi malam, rumah-rumah di desa itu tidak lagi tenang. Warga mulai berani berbisik bahwa semua ini adalah kutukan dari sosok gadis bunian yang muncul di pementasan wayang. Namun, ada pula yang percaya ini bukan sekadar kutukan, melainkan pesan tersembunyi. Mungkin gadis itu ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin ada cerita yang belum selesai, atau dendam yang belum terbalas. Dalang yang menjadi pusat perhatian sejak kejadian malam angker itu mulai dihantui oleh kejadian lebih menyeramkan. Wayang-wayang kulitnya jatuh sendiri dari gantungan pada tengah malam, berderak di lantai bambu, tersusun membentuk sosok perempuan berambut panjang. Terkadang wayang-wayang itu bergeser pelan, seakan bergerak dengan sendirinya. Istrinya mendengar bisikan halus di dekat telinga, suara yang sama persis dengan suara perempuan yang terdengar dari balik kelir. Semakin lama, tekanan itu membuat sang dalang sakit keras. Tubuhnya kurus, matanya cengkung, dan dia hanya bisa menggumamkan satu nama yang tidak pernah dipahami orang lain. Warga desa mulai panik,
Sebagian mengusulkan untuk mengadakan ritual tolak bala. Sebagian lain justru melarang karena takut semakin memancing amarah gadis bunian. Ketegangan membelah desa antara yang percaya pada kutukan dan yang yakin ada pesan yang harus digali. Pada malam ke-40 setelah pementasan, sebuah peristiwa kembali membuat desa membeku dalam ketakutan. Langit gelap, petir menyambar jauh di perbukitan, dan tiba-tiba terdengar suara gamelan berdentum dari arah hutan. Tidak ada yang berani mendekat, tetapi suara itu begitu jelas, lengkap dengan gong dan kendang, seakan sebuah pementasan sedang berlangsung di tengah rimba. Beberapa orang bersumpah melihat cahaya samar, seperti layar putih terbentang di antara pepohonan. Dan di depan layar itu tampak bayangan seorang gadis menari dengan gerakan anggun, namun wajahnya tidak pernah terlihat jelas. Malam itu semua orang sadar, apapun yang sedang terjadi bukanlah kebetulan. Apakah ini kutukan karena manusia telah melupakan janji leluhur, ataukah sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh roh penjaga hutan? Tidak ada yang mampu menjawab kecuali terus menunggu tanda-tanda berikutnya. Dan semakin lama, semakin jelas bahwa kehadiran gadis bunian bukan sekadar gangguan, melainkan peringatan, mungkin juga tuntutan, yang bila diabaikan hanya akan membawa kehancuran bagi desa itu. Misteri yang tak pernah usai. Sejak malam ketika suara gamelan terdengar dari hutan, desa itu tidak pernah kembali seperti sedia kala. Warga hidup dalam ketakutan. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap bisikan angin terdengar seperti suara gadis yang memanggil. Beberapa orang memilih meninggalkan desa, menganggap tanah itu sudah tidak lagi ramah bagi manusia. Namun yang bertahan tetap melaksanakan tradisi dengan hati was-was, berharap ritual wayang bisa menenangkan roh gadis bunian yang terus menghantui. Tahun demi tahun berlalu, namun cerita itu tidak pernah padam. Setiap kali pementasan wayang digelar, selalu ada penonton yang mengaku melihat sosok gadis berambut panjang duduk di barisan paling belakang. Kadang ia mengenakan kebaya putih, kadang hanya berupa bayangan samar di layar, tetapi tatapannya selalu sama, lurus, tajam, menusuk jiwa. Legenda pun berkembang dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, hingga menjadi kisah yang membuat siapapun merinding ketika mendengarnya. Sebagian percaya ia adalah kutukan, sebagian lagi menganggapnya penjaga seni, roh yang tidak ingin kesenian wayang punah di tengah arus zaman. Apapun kebenarannya, satu hal pasti,
Siapapun yang menatap matanya terlalu lama akan membawa pulang sesuatu yang tidak diinginkan. Banyak yang jatuh sakit, kehilangan arah hidup, dan bahkan ada yang hilang begitu saja tanpa jejak. Dan setiap kali itu terjadi, warga hanya bisa berbisik lirih. Itu pilihannya. Ia sudah diajak masuk ke dunia gadis bunian. Malam-malam desa selalu terasa panjang sejak kisah itu menyebar, dan hingga kini tidak ada yang berani memastikan kebenaran sejati. Misteri itu tetap menggantung seperti bayangan yang tak pernah lenyap meski matahari sudah terbit. Di balik rasa takut, tersimpan pesan yang tak boleh dilupakan. Jangan pernah meremehkan budaya. Jangan melupakan ritual leluhur, karena di dalamnya ada ikatan tak kasat mata yang menjaga keseimbangan. Bagi mereka yang mendengarkan cerita ini, biarkan bulu kuduk merinding menjadi pengingat bahwa dunia yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Masih banyak rahasia yang bersembunyi di kegelapan, menunggu saat untuk menampakkan diri. Jika ingin kisah-kisah seperti ini terus hidup, jangan lupa untuk mendukung dengan berlangganan, menyukai, dan meninggalkan komentar. Karena setiap cerita yang dibagikan adalah cara untuk menjaga agar misteri tetap hidup, sekaligus memperingatkan bahwa kegelapan selalu mengintai di balik cahaya. Demikianlah kisah tentang gadis bunian yang muncul dalam pementasan wayang di Jawa Tengah. Sebuah cerita yang mengingatkan bahwa warisan budaya tak hanya menyimpan keindahan, tetapi juga misteri yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Dari bayangan yang bergerak sendiri hingga bisikan yang meresap ke telinga. Semua seakan menjadi peringatan agar manusia tidak pernah melupakan ikatan dengan leluhur. Terima kasih telah bertahan bersama hingga akhir cerita ini. Jangan lupa berlangganan, menyukai, dan tinggalkan komentar untuk berbagi pendapatmu. Dan jika ingin lebih banyak kisah mencekam, tonton juga video lain di Lintasan Misteri. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Assalamualaikum. Selamat datang di Lintasan Misteri. Sebuah kanal yang akan membawa setiap pendengar melintasi batas nyata dan gaib, tempat di mana cerita-cerita gelam dari berbagai penjuru Nusantara hidup kembali. Di sini, setiap bisikan malam, setiap bayangan samar, dan setiap kisah yang diwariskan leluhur bukan hanya dongeng pengantar tidur, melainkan peringatan bahwa dunia ini menyimpan rahasia yang tak pernah sepenuhnya terlihat. Bersedialah, karena perjalanan malam ini akan menyingkap
tabir yang membuat bulu kuduk berdiri. Mari ikuti jejak langkah menuju kisah misteri gadis bunian dengan wayang Jawa Tengah malam angker. Cerita rakyat bikin merinding.